Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Maksud saya adalah selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan kalian pilih sesuai kalian mendengarkan ini. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Kurnia Rahman. Di sini saya sebagai host dan saya adalah Dewan Ambalan Urip Sumoharjo. Oke, jadi di sini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa ini dan pastinya ganteng. Dari mana, Kak? Nah, silakan Kak, perkenalan dulu. Ya, halo semuanya. Nama saya Nur Faiz Rashid, bisa dipanggil Faiz, dan saya juga Dewan Ambalan Urip Sumoharjo. Oke, mantap Kak Faiz. Oke, jadi di sini kita akan berbincang-bincang mengenai apa sih itu Ambalan Urip Sumoharjo, dan kita akan mengulas sedikit tentang Ambalan Urip Sumoharjo. Nah, yang pertama adalah apa sih Kak Faiz itu gugus depan? Oh, gugus depan ya. Gugus depan itu biasa dikenal sebagai gudep. Jadi gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik seperti kita dan pembina pramuka seperti kakak-kakak kita. Fungsinya yaitu sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik, Kak. Jadi biasanya menjadi pangkalan di suatu sekolah-sekolah seperti itu. Oh, seperti ya Kak. Nah, SMA Negeri 2 Magelang itu kodenya atau nomor gudepnya itu berapa sih Kak? Oh, kalau pramuka di SMA Negeri 2 Magelang sendiri itu kodenya 02.130/131 Kak. Oke Kak Faiz. Nah, jadi di sini saya akan tanya lagi. Kita akan mengulas sedikit tentang ambus. Nah, bisa dijelaskan Kak Faiz apa sih ambus? Kenapa sih kok SMA Negeri 2 Magelang itu pramukanya bisa dinamakan ambus? Oh, ambus itu sendiri adalah sebuah ambalan ya Kak. Dan kenapa kalau kita itu disebutnya Ambalan Urip Sumoharjo? Ambus itu artinya Ambalan Urip Sumoharjo ya Kak, bukan yang lain. Waduh. Ambalan Urip Sumoharjo itu diambil dari nama jalan yang ada di SMA Negeri 2 Magelang, SMA Negeri 2 Kota Magelang. Maaf ya Kak, kurang minum kayaknya. Waduh, ini Kak, saya ada aqua nih. Oh ya, Sama makasih lagi. Kak, makasih. Jadi kan SMA Negeri 2 Kota Magelang itu ada di Jalan Urip Sumoharjo. Oleh karena itu nama ambalannya itu Urip Sumoharjo Kak. Jadi biasa dikenal orang itu sebagai ambus. Seperti itu. Jadi dari pernyataan Kak Faiz di sini, ambus itu berasal dari nama lokasi SMA Negeri 2 yang Magelang ya Kak, benar? Iya benar Kak. Oh ya, begitu ya Kak Faiz. Oh iya Kak, jadi di Ambalan Urip Sumoharjo ini pastinya ada kepengurusan yang disebut dengan pengurus Dewan Ambalan. Ya, ada Kak. Nah, bisa dijelaskan Kak, Dewan Ambalan itu apa sih? Oh, jadi Dewan Ambalan itu adalah organisasi yang mengurusi ambalan itu sendiri Kak. Jadi seluruh kegiatan yang ada di ambalan itu biasanya diurusi oleh Dewan Ambalan itu. Seperti itu Kak. Oh, berarti nggak diurusin yang lain kan? Oh, apalagi ngurusin Oh, oke Kak Faiz. Jadi di sini kita akan mengulas lagi tentang gugus depan. Kita balik lagi ke gugus depan. Nah, jadi saya akan tanya ke Kak Faiz mengenai struktur gugus depan. Nah, itu ada apa aja sih Kak struktur gugus depan? Oke Kak, di gugus depan itu ada yang namanya Kamabigus Kak. Jadi Kamabigus ini adalah yang paling atas. Lalu di bawahnya ada Kagudep. Dan di bawahnya lagi ada pembina yang biasanya memandu kita, yang biasa mengarahkan kita Kak, seperti itu. Oke Kak Faiz, kita balik ke pertama, Kamabigus. Siapa ya Kak yang menjabat? Oh, untuk di SMA Negeri 2 Kota Magelang ini Kamabigus itu dijabat oleh Kak Agung Mahmudi Arianto MHum. Jadi Kak Agung ini juga selaku kepala sekolah. Biasanya Kamabigus itu dijabat oleh kepala sekolah Kak, seperti itu. Oh. Kemudian kalau
Kagudepnya Kak? Oh, Kagudepnya itu sekarang atau kita sebut aja ketua gudep ya. Ketua gudepnya itu Kak Edi Wijaya Kak, seperti itu. Nah, kemudian ini Kak, yang banyak itu pembina pramuka. Nah, itu ada berapa sih Kak? Pembina pramuka di SMA Negeri 2 Kota Magelang ada 10 orang termasuk Kagudep itu sendiri Kak. Nah, dari Kak Faiz hafal enggak Kak? Coba kalau awal sebutkan satu persatu pembina pramuka. Boleh. Jadi yang pertama itu ada Kagudepnya kita yaitu Kak Edi, lalu Kak Nining, Kak Rosidah, Kak Lina, Kak Lilin, Kak Vistor, Kak Basir, Kak Eko, Kak Anissa, Kak Supriyat Miningsih, seperti itu Kak. Oh, hafal ya Kak berarti? Oh, alhamdulillah hafal Kak. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk ke struktur Dewan Ambalan Kak. Coba ada apa aja sih Kak? Yang pertama itu di Dewan Ambalan ada Pradana Kak. Jadi Pradana itu tugasnya untuk memimpin Dewan Ambalan itu sendiri. Lalu ada pemangku adat. Pemangku adat ini tugasnya yaitu menjaga adat dan yaitu ngurusin tentang adat ininya. Nah, Dewan Ambalan ini terdapat DKH Kak. DKH-nya itu terdiri dari Pradana dan pemangku adat. Nah, DKH ini diketuai oleh pemangku adat itu sendiri Kak. Setelah itu di Dewan Ambalan ada Kerani. Jadi Kerani ini ada tugasnya yaitu menjadi sekretaris di Dewan Ambalan. Lalu ada jurang atau juru uang yang kalau Jurang dalam Kak? bukan Kak, bukan. Jurang dalam. Juru uang Kak, yang dibahas ini juru uang. Juru uang itu tugasnya yaitu mengurusi tentang kebendaharaan di Ambalan itu Ambalan sendiri. itu sendiri. Oke Kak Faiz, lanjut. Ada anggota yang anggotanya itu biasanya dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Yang pertama ada kajian, lalu yang kedua ada kegiatan, yang ketiga ada pembinaan dan pengembangan, yang keempat adalah penelitian dan evaluasi Kak. Gitu. Oke, jadi kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah kajian. Nah, tugasnya kajian itu apa sih Kak? Oke. Yang pertama tugas kajian itu adalah mengaji. Salah. Mengaji? Bukan, mengkaji Kak. Jadi tugasnya kajian itu adalah mengkaji tentang pramuka itu sendiri Kak. Jadi pramuka itu dikaji terus dan itu hasilnya itu bisa digunakan untuk Ambalan itu sendiri Kak. Oke. Yang kedua ada bidang apa tadi Kak? Kegiatan. Nah, tugasnya apa sih Kak? Kegiatan ini adalah bidang yang paling aktif ya Kak, karena kan kegiatan giat. Nah, kegiatan itu jadi kalau kita ada kegiatan biasanya orang-orang yang ada di lapangan atau yang sering mengkoordinasi di lapangan itu biasanya orang-orang dari sini Kak. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada pembinaan dan pengembangan. Nah, itu apa sih Kak tugasnya? Oke, pembinaan dan pengembangan yaitu biasanya kita ada melakukan pengembangan tentang pramuka yang kita laksanakan itu Kak. Jadi kita melakukan peningkatan atas saran dari bidang ini Kak, seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir Kak. Oke, bidang Litek. Litek. Oh iya. Penelitian dan evaluasi. Penelitian dan evaluasi ini gimana ya? Tugasnya itu adalah mencari kesalahan dari kita yang sudah kita laksanakan dan mencarikan solusinya untuk menjadi bahan evaluasi agar tidak terulangi di kemudian hari Kak. Seperti itu Kak. Oke Kak. Sekarang masuk ke program kerja atau yang dimaksud dengan Prokja ya kalau disingkat. Nah, itu di Ambalan Urip Sumoharjo sendiri ada berapa Prokja Kak yang wajib? Oh, kalau program kerja wajib itu ada 11. 11 atau Oh, maaf. kalau 11 pemain sepak bola Kak Faiz. Baru saya mau ngomong itu Kak. Oh iya. Ada 9 Kak. Oh, iya. Jadi program kerjanya itu ada 9, yaitu pembayatan. Pembayatan itu adalah sebagai kegiatan untuk uji SKU agar naik ke tingkat bantara.
Yang kedua yaitu turun gudeg. Turun gudeg ini adalah kegiatan untuk mengajari adik-adik SMP. SMP, berarti kita guru ya kak? Oh bukan, maksudnya bukan begitu. Mohon maaf tadi katanya kayaknya salah itu saya. Bukan mengajari tapi belajar Oh, bersama. iya. Seperti itu kak. Lalu ada pengembaraan. Ini kegiatan ini kita tuh kayak dibebaskan itu kak. Dibebaskan di luar. Jadi kita itu cuma bertahan dengan persiapan yang ada cuman sedikit, sama kita itu harus pergi ke suatu titik dengan menggunakan peta-peta kak. Oh istilahnya survival ya kak? Oh iya, seperti itu kak. Kita lanjut. Lalu ada KTT. Ini kegiatan asik tapi tidak dapat kita laksanakan saat ini kak, sedih sekali. Iya kak, karena kondisi pandemi ini kak. Iya kak, KTT padahal kayaknya asik ini. KTT itu adalah kemah tutup tahun. Mungkin semuanya sudah pada tahu ya kegiatan kemah tutup tahun itu seperti apa. Lalu ada kegiatan Maratama yang akan kita laksanakan. Kegiatan Maratama ini adalah masa penerimaan tamu Ambalan. Jadi kita ini esensinya Bahasanya tinggi sekali kak Faiz. iya, ini dapat pengetahuan dari kayak tingkat saya. Wah mantap. Jadi esensinya itu adalah alih golongan dari penggalang menuju penegak kak. Jadi Maratama ini diubah menjadi penggalang menuju penegak. Setelah Maratama ada SPDA. SPDA sendiri itu yaitu seleksi kepengurusan Dewan Ambalan. SPDA ini bertujuan untuk menyeleksi orang-orang yang akan masuk menjadi anggota Dewan pengurus Ambalan. Dewan Ambalan. Oh iya kak. Ini biasanya diadakan pada bulan Juli. Jadi yang mau ikut ke Dewan Ambalan jangan lupa ya, bulan Juli. Iya. Habis Maratama, jangan lupa ya. Lalu setelah SPDA ada Diklat Waski. Jadi kita itu melaksanakan pendidikan untuk mengenalkan organisasi pramuka di SMA Negeri 2 ini kak. Jadi di kegiatan itu kita mengenalkan organisasi-organisasi kita seperti itu. Lalu ada setelah itu Dicada kak. Dicada ini pendidikan yang memantapkan kita untuk menjabat menggantikan saya dan Anda ini. Lalu yang terakhir adalah Musmilpra, digunakan untuk musyawarah pemilihan pradana untuk memilih pradana yang baru seperti itu kak. Baik Kak Faiz, kita udah dengarkan ya mengenai program kerja wajib Ambalan Urip Sumoharjo. Nah, di sisi lain apakah ada program tambahan Kak Faiz? Oh, ada. Jadi biasanya itu ada program kerja yaitu Kuas Alus atau Kumpul Asik Ambalan Urip Sumoharjo. Kalau dulu itu ada laga ambus kak, kita itu sebenarnya mau mengadakan, tapi karena adanya pandemi COVID, ya kak, jadi tidak bisa. Lalu kita sudah melaksanakan musyawarah Ambalan bulan April itu kita mengadakan musyawarah Ambalan membahas tentang lanjutan Siparcak dan membahas adat Ambalan Urip Sumoharjo. Yang keempat yaitu kita mengadakan BPD ini kak. Jadi asik sekali BPD kali ini, yaitu kita mengadakan lomba poster. Lomba poster ini diikuti oleh dua kelas ya kak, kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 2 Kota Magelang. Oke, terima kasih Kak Faiz yang udah jelasin ini seluk-beluk Sama-sama. Ambalan Urip Sumoharjo. Banyak sekali dari Kak Faiz ini. Iya ya kak. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke Kak Faiz. Apa sih pengalaman Kak Faiz selama di Ambalan Urip Sumoharjo itu? Terus juga motivasi Kak Faiz mengikuti kegiatan pramuka itu apa Kak? Oh, pengalaman saya di Ambalan Urip Sumoharjo itu banyak asiknya ya kak. Asiknya itu waktu di kelas itu asik sekali rasanya, bisa merasakan kekeluargaan dan bisa bersama-sama sama teman, padahal itu kita waktu itu belum begitu kenal ya kak. Iya, solid ya Kak, bisa gitu ya Kak? Bisa gitu. Saya juga kaget itu waktu itu bisa langsung deket sama orang itu. Asik, deket sama siapa Kak? Sama teman-teman kak, sama teman-teman dari Dewan Ambalan. Oke, mantap Kak Faiz. Untuk motivasi saya waktu itu untuk ikut organisasi itu, dulu itu saya itu awalnya itu nggak kepengen kak,
Cuman karena saya ingin melakukan pengembangan diri ya Kak. Kayak tren-tren anak zaman sekarang itu pengembangan diri, self improvement seperti Asik. itu. Jadi saya itu terpacu. Jadi saya itu kepingin untuk mengembangkan diri saya agar tidak stuck di satu titik. Maksudnya ya biar bisa berubah ke titik lain. Seperti itu Kak. Jadi pengalaman dan motivasi Kak Faiz ini kita lihat sangat luar biasa sekali ya Kak. Nah, bisa dicontoh atau ditiru. Ya kalau bisa dicontoh ya alhamdulillah. Mantap. Ini mungkin pengalaman saya bisa dijadikan tolak ukur lah. Jadi pengalaman saya ini ya nggak seberapa, tapi saya cuman mau nge-share pengalaman saya bersama Kak Arif ini. Kalau Kak Arif itu dulu waktu diklat itu seneng apa enggak Kak? Kalau saya jujur Kak, ini jujur atau bohong? Jujur lah. Oh, kalau saya pastinya senang sekali, senang banget pokoknya. Wah, selama diklat itu rasanya kekeluargaannya itu bisa menyatu gitu loh Kak. Iya, memang bener Kak. Wah, jadi kangen masa-masa diklat. Iya Kak, waduh. Rasanya itu pengen kembali ya Kak, gitu ya Kak. Oh iya Kak. Dulu itu kayaknya asik banget ya. Kita lanjut ke topik Kak, jangan bahas ini terus. Oke Kak Faiz. Nah, itu kan pengalaman Kak Faiz di Ambus. Iya, nah, sekarang pengalaman Kak Faiz di luar pramuka. Maksudnya adalah Kak Faiz berkegiatan pramuka di luar Ambus. Oh. Jadi sebenarnya itu banyak kegiatan, tapi saya itu cuman enggan mengikuti karena adanya pandemi Covid waktu awal-awal itu Kak. Saya itu dulu agak aware, agak takut, agak waspada dengan pandemi ini. Jadi saya tuh nggak begitu mengikuti, tapi waktu bulan Maret itu diadakan Sitparcap oleh Dewan Kerja Cabang Kota Magelang, dan itu saya ditunjuk sebagai perwakilan Ambalan Urip Sumarso. Jadi di sana kita itu mengadakan sidang tentang kelanjutan dari Sitparda, seperti itu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak, tentang pengalaman di luar Ambus. Oke Kak Faiz, terima kasih banyak. Sekarang ini pertanyaan saya yang terakhir. Bukan pertemuan yang terakhir ya Kak. Oh, jangan Kak. Saya masih ingin bertemu iya Anda. Kak. Wah. Oke Kak Faiz, jadi di sini pesan kesan Kak Faiz untuk adik-adik yang mau masuk menjadi pengurus Dewan Ambalan apa sih Kak? Yang pertama itu yang pasti ya kuatkan motivasi kalian dulu. Motivasi. Dimantapkan hatinya. Hati ya Kak? Oh iya Kak. Hati Kak. Ini kan niat ya Kak. Iya. Niat ingsun. Jadi niat semua itu harus diawali dengan niat. Kalau niatnya kuat itu sampai akhir itu pasti kuat Kak. Mantap. Setelah niat itu yang pasti itu ada kerja kerasnya gitulah Kak. Jadi Kerja rodi Kak? oh bukan Kak, bukan. Kukira kerja rodi. Bukan Kak. Harus ada kerjanya lah Kak. Jadi jangan cuma niat aja tapi enggak ada tindaknya. Jadi tindakannya harus juga ada. Yang paling penting itu adalah niat sama motivasi sih. Udah cukup menurut saya. Oke, itu ya. Kita Oh sama pesan. Oh, ada lagi Kak? Apa Kak? Pesan saya jangan lupa tidur ya kawan-kawan. enggak bercanda. Pesannya itu buat adik-adik yang mau masuk ke Dewan Ambalan, kalau misalnya sudah terlanjur masuk ya sudah dijalani saja sampai akhir, jangan putus di tengah jalan. Kita itu juga harus menikmati proses. Saya itu nggak begitu menurut saya ya, ini opini saya pribadi ya Kak, boleh ya? Boleh Kak, boleh. Jadi saya itu percaya sama proses. Walaupun awalnya cuma biasa-biasa saja, tapi kalau menjalani proses dengan baik itu menjadi bagus Kak, seperti itu. Ini mantap banget pesan kesan dari Kak Faiz. Baik kakak-kakak, ini udah lama banget kita berbincang-bincang dengan Kak Faiz. Kak Faiz pastinya capek nggak Kak? Oh, sedikit Kak, tapi seru ya Kak? Nggak seberapa sama yang biasanya sih. Mantap.
Oke, jadi kita cukupkan untuk podcast kali ini. Ya. Sebelum itu saya berterima kasih kepada Kak Faiz yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya, terima kasih juga kepada Kak Arif, thanks for having me. Oke. Dan saya juga merasa berbangga hati ini Kak, bisa diundang oleh Kak Arif yang sudah sangat jos. Oh, tidak Kak. Oke Kak, untuk mengakhiri podcast kali ini saya meminta maaf apabila dalam membawakan acara ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan di dalam hati, saya minta maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan.